Kanker payudara adalah jenis kanker terbanyak yang diderita perempuan Indonesia. Mendapatkan diagnosis kanker bukanlah hal mudah. Dukungan dari orang-orang terdekat akan menguatkan kita menjalani perawatan. Selain itu, pengetahuan tentang terapi kanker payudara juga penting agar dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan kanker payudara kita sendiri. Saya dan kanker payudara, saya paham dan saya tentukan. Mengenal jenis-jenis terapi kanker payudara, terapi hormonal, dan terapi target. Terapi sistemik untuk pasien kanker payudara dilakukan dengan pemberian obat melalui suntik, infus, atau oral. Terapi sistemik pada stadium awal dapat diberikan sebelum operasi untuk mengecilkan ukuran tumor, sehingga pembedahan dapat dilakukan minimal, mencegah penyebaran jauh, dan membantu dokter untuk menentukan terapi yang diberikan setelah operasi. Jika diberikan setelah operasi, maka tujuannya untuk menurunkan risiko kekambuhan dan mencegah penyebaran jauh dengan cara mematikan sel-sel kanker yang mungkin masih tersisa di tubuh sesudah operasi. Pada stadium awal, terapi sistemik dapat diberikan sebelum atau setelah operasi. Sedangkan pada stadium lanjut, terapi sistemik merupakan terapi utama. Jenis terapi sistemik pada pasien kanker payudara meliputi kemoterapi, terapi hormonal, serta terapi target dan imunoterapi. Terapi hormonal ditujukan untuk kanker payudara yang sensitif terhadap hormon dan dilakukan untuk dua fungsi yang berbeda. Pertama, memblokir reseptor estrogen di sel kanker, seperti tamoxifen. Kedua, menurunkan atau menghentikan produksi hormon estrogen. Penekanan atau penghentian produksi hormon estrogen ini dapat dilakukan dengan tindakan bedah atau obat-obatan. Ada dua golongan obat yang mungkin diberikan dokter, tergantung pada kondisi pasien. Yang pertama adalah golongan obat yang menekan produksi hormon estrogen dari indung telur, yang dikenal sebagai golongan agonis GnRH seperti leuprorelin dan goserelin. Golongan kedua adalah yang menekan produksi hormon estrogen dari lemak yang dikenal sebagai golongan inhibitor aromatase, antara lain letrozol, anastrozol, dan exemestan. Pada pasien yang belum memasuki masa menopause, dokter akan memberikan terapi hormonal dengan obat yang menghambat kerja hormon estrogen di payudara. Jika pasien tergolong berisiko tinggi seperti berusia muda, memiliki tumor high grade, dan nodus positif, maka dokter akan menganjurkan terapi untuk menghentikan atau menekan fungsi ovarium, ditambah obat-obatan yang menghambat kerja hormon estrogen di payudara atau menghambat produksinya di lemak tubuh. Penekanan atau penghentian fungsi ovarium dapat dilakukan dengan tindakan pembedahan atau dengan obat-obatan. Pada pasien yang sudah memasuki masa menopause, dokter akan memberikan obat inhibitor yang dapat menghentikan produksi estrogen dari lemak tubuh, atau obat yang menekan efek estrogen pada jaringan kanker payudara. Pilihan terapi akan direkomendasikan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Pasien juga mungkin mengalami efek samping pada pemberian terapi hormonal. Efek samping ini akan tergantung terapi apa yang dijalani. Tanyakan kepada dokter efek samping yang perlu diwaspadai dan segera hubungi dokter jika memiliki keluhan atau gejala selama menjalani terapi. Terapi target tepat dilakukan pada kanker payudara HER2 positif yang merupakan jenis yang agresif dan cepat menyebar. Fungsinya untuk memblokir reseptor HER2 yang menyebabkan sel kanker membelah dengan sangat cepat. Contoh terapi target yang dapat digunakan yaitu trastuzumab infus, trastuzumab subkutan dengan cara suntik, pertuzumab, trastuzumab emtansin, dan lapatinib. Pemberian terapi target ini pada umumnya diberikan bersama kemoterapi. Terapi target bekerja lebih spesifik dibandingkan kemoterapi, tetapi tetap memiliki risiko efek samping. Tanyakan kepada dokter, apa manfaat dan apa efek samping yang mungkin timbul dari terapi yang akan dijalani. Hasil penelitian merekomendasikan pemberian anti-HER2 selama 1 tahun pada kanker payudara HER2 positif, stadium dini dan stadium lokal lanjut, untuk mendapatkan hasil yang optimal dan mengurangi risiko kekambuhan. Ingin mengetahui lebih rinci? Tanyakan kepada dokter dan saksikan video lainnya. Terapi kanker payudara bagi setiap pasien akan berbeda-beda, tergantung jenis, stadium, serta kondisi klinis dan harapan pasien.
Kita perlu berkomunikasi secara aktif dengan dokter dan tanyakan, sudahkah diagnosis pasti kanker payudara ditegakkan? Apa terapi kanker payudara yang disarankan dokter? Bila saya terdiagnosis kanker payudara hormonal, triple positif atau triple negatif, terapi seperti apa yang paling sesuai untuk saya? Bila saya terdiagnosis kanker payudara HER2 positif, apa manfaat pengobatan anti-HER2 selain kemoterapi dan pembedahan? Jika saya terdiagnosis kanker payudara HER2 positif dengan ukuran tumor lebih dari 2 cm dan nodus positif, apakah saya bisa mendapatkan terapi sistemik lebih dulu sebelum dioperasi? Jika menghendaki tetap memiliki payudara, tanyakan kepada dokter operasi seperti apa yang dapat dilakukan. Utarakan kepada dokter harapan setelah terapi, hubungan dengan pasangan hidup, keinginan memiliki keturunan, efek samping terhadap kualitas hidup. Usahakan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan dokter agar pengobatan berjalan dengan lancar. Bergabung dengan komunitas kanker untuk bisa saling berbagi. Ingatlah, kita turut memegang kendali untuk perjalanan penanganan kanker payudara kita. Penanganan kanker payudara yang tepat waktu dan optimal akan memberikan harapan hidup yang lebih tinggi. Lakukan deteksi dini secara rutin, segera berkonsultasi ke dokter bila ada gejala, dan pastikan untuk mengikuti petunjuk dari dokter untuk menjalani terapi tepat waktu dan hingga tuntas. Informasi ini dipersembahkan oleh www.kalahkankanker.com.